Salam SMK bisa. Oke, pelajar SMK, untuk kali ini saya akan membahas tentang tutorial kinerja pada rangkaian lampu kepala yang saya gunakan pada trainer di belakang saya, punyanya Kijang 5K. Mari kita ikuti pembahasan yang saya akan sampaikan. Oke, pelajar SMK, sebelum kita membahas tentang kinerja lampu kepala ya atau rangkaian lampu kepala, alangkah baiknya kita mengenal komponen-komponen pada sistem penerangan. Ini di sini ada beberapa di trainer ini sistem penerangan pada kendaraan ringan ataupun mobil. Yang pertama adalah lampu kepala. Nah, di sini lampu kepala atau lampu utama ada dua elemen, yaitu lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Nah, di sini ya. Berikutnya ada lampu tanda belok ataupun bisa juga jadi satu lampu kota. Ini ya, ini model lama. Ini lampu tanda belok dan lampu kota jadi satu. Di sini ada lampu kabin yang di dalam kendaraan. Ya. Di sebelahnya lagi ada lampu tanda belok dan lampu kota, ini sama ya. Selanjutnya ada lampu variasi. Ya, ini biasanya dipasang di depan kendaraan atau lampu fog ya. Nih, ada dua, kanan dan kiri. Terus di belakang kendaraan atau di belakang mobil, di sini ada lampu kombinasi yang isinya tanda belok, ada rem dan lampu kota, ada lampu mundur. Di kanan kiri juga sama, ya, sama. Ya. Ada lagi di tengah-tengahnya ada lampu plat nomor. Ini ikut dengan lampu kota. Ya. Baiklah, pelajar SMK, tadi sudah saya singgung atau sebutkan komponen-komponen pada sistem penerangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kerja pada lampu kepala. Nah, di sini lampu kepala dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, hanya lampu kepala saja, tapi membutuhkan komponen-komponen tambahan. Komponen tambahan yang utama adalah ada pada saklar kombinasi. Ya, di sini ada saklar kombinasi. Komponen selanjutnya adalah relay. Di sini saya menggunakan dua relay untuk mendukung kinerja lampu kepala. Di dalam sistem penerangan ataupun kinerja pada rangkaian lampu kepala itu ada pendukungnya. Yang saya sampaikan ya, itu ada relay dan juga di lampu tanda belok itu ada flasher. Nah, di sini saya akan membahas satu dulu. Di relay itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe untuk kendaraan. Yang pertama adalah di sini ya, di sini ada relay yang kakinya 4 ya. Di sini juga ada relay yang kakinya 4. Nah, di sini ada relay yang kakinya 5. Nanti saya tunjukkan ya. Di sini ada kaki 5. Untuk satunya ini juga relay, walaupun kelihatannya kecil, tapi itu juga relay yang warna biru. Itu relay biasanya digunakan pada mobil-mobil EV. Ya. Mobil EV itu tidak menggunakan relay yang terlalu besar. Ya, ada di box push biasanya atau di box sekring itu dibuka, itu pasti ada relay yang kecil semacam ini. Ini. Terus nanti kita untuk pengecekan atau penguji cobaan untuk relay itu saya sediakan untuk kabel. Ada dua kabel, yang jabet buaya merah dan jabet buaya hitam. Terus untuk nanti pengujian itu saya berikan untuk aki ataupun baterai. Ini 12 volt, saya tidak mungkin untuk dipakai mobil, aki mobil,
tapi saya punyanya aki 12 volt untuk sepeda motor. Ini sama saja, yang besar maupun kecil sama. Untuk kinerja relay ini hanya kita mengetahui kinerja relaynya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya contohkan di relay ini ya. Di relay ini ada kaki 4, ini sama, juga sama, ini juga kaki 4 ini ya, ini juga kaki 4 ya, sama. Terus ada lagi ya, di yang biru ini juga kaki 4 ini ya, ini juga kaki 4. Yang membedakan adalah relay yang ini nih, ini kakinya 5. Loh, kenapa kok 5? Ini nanti saya bahas satu persatu biar sedikit paham untuk pelajar-pelajar SMK ya. Yang pertama adalah relay ya, relaynya yang kaki 4 yang ini ya. Ini sama, ini aslinya sama, cuman yang membedakan adalah mereknya ya. Kalau yang ini nanti ini saya buka dalamnya. Kalau yang ini kesulitan kita untuk membukanya, karena apa? Ini sudah di kayak dilem, kayak di paten ya. Ini kesulitan untuk membuka. Saya coba untuk membuka, kesulitan ya, dari sisi manapun ya. Ini dari sisi manapun saya sedikit kesulitan untuk membuka karena ini kelihatannya dilem ya, dilem. Tapi kalau yang ini sudah saya coba untuk buka, ini bisa, di sini bisa nih. Ini tinggal cungkelin aja sudah bisa. Nanti kita lihat di konstruksi dalamnya seperti apa. Terus ya, saya katakan di materi ya, hanya saya jelaskan lesan saja. Nah, di sini saya akan memperlihatkan, di sini aja saya akan memperlihatkan ya, di baliknya untuk relay itu ada kaki, ada pin. Nah, ada 4 pin. Nah, di sini saya mengatakan ada 4 pin. Wah, 4 pin itu untuk apa gitu ya. Nah, di sini ada 4 pin. Ini ada kode ya, ada kode. Di sini ada kode 85 ya. Ini ada kode 86, 30 sama 87. Ini saya menjelaskan di jalurnya atau kinerjanya pada rangkaian lampu kepala ya. Pada rangkaian lampu kepala itu saya hanya mengatakan 87 ke beban ataupun ke lampu, 30 ke baterai gitu ya. Nah, terus untuk 86 dengan 85 itu bisa min atau bisa plus, ke baterai min atau ke baterai plus, karena nanti fungsinya 85 sama 86 ini hanya menghasilkan medan magnet atau dalamnya adalah kumparan saja untuk menghasilkan medan magnet untuk menarik tuas ya, untuk menarik tuas ataupun saklar ataupun bisa dikatakan platina ya, di dalamnya itu untuk mengkonekkan atau menghubungkan ya, untuk menghubungkan mana 30 dengan 87 di sini ya, di sini. Nah, ini 86 ini bisa kita taruh di massa atau di plus ini. Nah, ini 86, 85 ini bisa ditaruh ke massa ataupun plus, sama saja, bolak-balik sama ya, bolak-balik sama, boleh, silahkan ya, silahkan. Yang penting anak-anak SMK harus tahu ya dari awal. Ini kalau saya kasih massa 86 saya kasih massa, 85 harus plus ya. Apakah nanti kita memakai 2 relay di lampu kepala jarak dekat dengan jarak jauh, itu kalau saya bedakan gimana? Itu sama saja, tidak masalah ya, tidak masalah. Yang kalau kita fungsinya saja, kita fungsinya sudah tahu kalau 86 dengan 85 ini adalah hanya kumparan yang menghasilkan medan magnet. Bila ini dikasih konsletkan di baterai min atau plus ya, min plus ini dikonsletkan ke baterai min plus, ini yang min, ini yang plus, nanti hanya menghasilkan medan magnet. Nanti kita coba ya, kita coba. Nah, ini terus yang kecil ini gimana? Apakah ini kecil ini sama saja nih ya? Ini juga relay. Nah, ini fungsinya juga sama ya, di sini juga sama, cuman tidak ada
yang namanya 86, 85, 87 dan 30. Nanti kita cari gitu loh. Kita cari. Nanti kalau kita cari menggunakan apa? Kita bisa menggunakan multitester ya. Kalau kita kita ukur kontinuitasnya, kita lihat kontinuitasnya itu bisa menggunakan di satuan 1 ohm ya, atau 1 kali ohm itu bisa. Nanti kita tahu kalau jarum itu bergerak berarti disitulah ada kumparan atau berhubungan kakinya ini dengan ini ataupun ini dengan ini ya, ataupun yang kaki ini, yang pin ini dengan pin ini akan tahu ya. Kalau dia itu tidak berhubungan ya, tidak berhubungan berarti ini nanti bisa ke arah 30 dan 87. Kalau dia berhubungan ya, kalau dia jarum nanti bergerak gitu ya, jarum itu bergerak pasti dia itu adalah di 85 dan 86 ini ya untuk relay. Walaupun sekecil ini fungsinya sama dengan relay yang besar ini. Fungsinya sama seperti ini nanti ya. Nah ini 85 dengan 86 ini ajang kumparan saja ya. 30 dengan 87 ini kayak switch ya, kayak platina, nanti kayak saklar ya. Nanti kalau ini dikasihkan tegangan ya, tegangan min sama plus, dia akan menghasilkan medan magnet dan menarik switchnya berhubungan dengan di switch 30 berhubungan dengan 87 nya ini ya, ini pasti ya. Jelek kalau ini sudah berhubungan pasti di 30 nya akan mengalirkan arus ya atau tegangan dari baterai. 30 ini adalah dari baterai. Kalau kita manfaatkan relay ini untuk lampu kepala ya, untuk lampu kepala dia kalau diarahkan di sekring atau fuse ya, di sekring yang 30 ya, ini 30. Nanti dia kalau ini bergerak atau ini sudah menghasilkan medan magnet, ini akan tertarik. Nah ini akan tertarik menghubungkan ada ke 87. Nah otomatis arus yang dari 30 akan mengalir ke 87. Nah 87 ini kemana? Nah ini sudah saya jelaskan, kalau 87 ini adalah ke beban. Kalau kita menggunakan lampu kepala itu boleh di ya, ini kalau relay 1 saya arahkan ke lampu dekat, relay 2 nanti saya arahkan ke lampu jarak jauh ini ya. Ini kita lihat aja ya, kita lihat nanti apakah istilahnya kaki ya, ini dulu kaki yang 5, ada relay kaki 5 ya, relay kaki 5 di sini ada relay kaki 5, di sini ada 30, 85, 86, 87 ya, dengan 87A. Loh, kok bisa? Kok ada 2 gitu ya? Kok ada 2 87-nya? 87 biasa dengan 87A. Nah, ini nanti switchnya ini ya, switchnya ini bisa kita gunakan untuk lampu kepala, bisa ya. Yang sini kita gunakan yang 87 ini adalah sebelah kanan boleh, yang 87A ini sebelah kiri boleh, atau dibalik juga boleh ya. Tapi hanya untuk satu gimana lah? Kalau ini lampu dekat ya lampu dekat semua, kalau lampu jauh ya lampu jauh semua. Karena apa? Karena ini adalah satu kesatuan di sini, satu kesatuan yang nanti inputnya dari 30, outputnya dari ke 87 ya, ke 87 sama 87A ya. Yang 85 sama 86 ini hanya menghasilkan medan magnet. Ini saya coba untuk membuka, saya sedikit kesulitan, tapi semacam ini ya relaynya ini ya. Nah ini adalah seperti platina, nanti dia akan istilahnya
nempel ini ya, ini nempel karena 86 sama 85 dikasihkan arus, berarti nanti di 30 dengan 87 ini dia akan nempel gitu ya. Jadi dari 30 adalah input dari baterai, jadi 87 sama 87A itu adalah output ya, output ke beban. Nih contohnya semacam ini saya coba ini ya. Nah ini hanya seperti platina ya, ini hanya seperti platina ya. Kaki ini ya, ini ya, ini ke arah ke mana? Arah ke, maaf agak ngelebur, agak blur ya. Kaki ini arah ke 30, ini 30 ya. Nah ini platina kan, nah, seperti platina. Terus yang sebelahnya ini arah kemana? Nah, di sini ya. Ya. Maaf agak ngelebur ke 87 ini ya, 87 ini ke 87 di sini ya, 87. Nah ini nanti kalau di 85 sama 86 ini ya, 85 sama ini adalah 85 ini ya, 85 dan ini adalah 86 di sini. Nah ini kecil ini ya, ke sini ya. Nah ini masuknya sini ya. Di sini nanti kalau saya kasihkan arus ya, 85 sampai 86 ini saya kasihkan arus ya, arus ini ya, dia akan menarik ini. Nah seperti ini kan, tarik ya ini. Nah ini semacam ini ya, sistem kerjanya di relay hanya seperti ini ya, sistem kerjanya di relay ya. Nah walaupun kelihatannya sepele, di kerjanya sistem relay ini sepele, tapi kalau kita gunakan di lampu kepala ataupun jarak jauh ataupun jarak dekat, itu dapat membantu pada kabel di switch ataupun saklar kombinasi. Kan keadaan saklar kombinasi itu kabelnya kecil-kecil itu ya, kecil-kecil. Kalau menopang dengan watt yang tinggi, yang ditakutkan adalah tidak mampu ya, tidak mampu untuk menopang watt tinggi, akhirnya dia akan panas ya, panas, kelama-kelamaan akan meleleh itu ya, kelama-kelamaan akan meleleh ya. Nah di sini akan saya coba nih ya, akan saya coba, maaf ini akan saya coba ya, akan saya coba. Ini saya taruh sini, ke yang merah ke plus ya, yang merah ke plus, yang hitam ke min. Terus untuk relay yang tadi ini ya, relay yang ini jangan sampai bersentuhan karena ini sudah dialiri tegangan dari baterai, jangan sampai menyentuh, karena apa, nanti terjadi percikan bunga api ya. Ini di sini nanti takutnya jadi percikan bunga api ini ya. Ya ini ya, akan jadi percikan bunga api di sini ya. 8 nih ya, 85 ya, 85 ini saya kasihkan ini ya ke masa bisa ya. Terus yang 86 nya ini saya kasihkan plus. Nah, ini ya, dia akan menjadi
medan magnet dan menarik di 8 yang 30-nya akan ditarik. Nah, nih, kalau saya hadapkan ke sana, ini coba dulu, saya lepas dulu biar enak. Yang ini saya kasihkan plus ya. Nah, ini biar enggak konslet. Ya, ini biar tahu. Ini ya, biar tahu. Dan yang ini 85 ini kan saya kasihkan masa di sini. Di sini akan paham ya. Lihat ini di sini akan ketarik ya. Nah, ini ya. Ini. Kalau biasanya ini dikasihkan ke saklar ya. 30-nya dari baterai ya, dari baterai, 87-nya ke beban. 87 itu ke beban. Setelah ke beban nanti 85 itu ke masa, biasanya ke masa. Ini untuk anak-anak SMK dikasihkan clue saja untuk 85 ke masa. 86 itu ada ke saklar yang berhubungan dengan baterai plus ya, atau bisa dari atau diambilkan dari sekring yang berhubungan dengan baterai plus ya. Biasanya kalau saklar itu dikonekkan atau diputar di saklar kombinasi untuk lampu kepala ya, jarak dekat dia akan konek seperti ini ya. Nah, nih dia akan menempel terus. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini sistem kerjanya pada relay ya. Ini ya. Ya, ini sederhana. Apakah ini kan tersengat strum, tersengat listrik? Enggak. Ini karena dia menggunakan tegangan 12 volt ya, tegangan 12 volt. Ini jangan digunakan di tegangan 220 volt, ini karena tidak peruntukan untuk tegangan 220 volt atau 220 volt untuk tegangan di rumah, tegangan listrik rumah ya. Nggak, ini untuk hanya tegangan DC bukan AC. Ini tegangan DC 12 volt ini ya. Nih. Ya. Ya. Nih. Kalau saklar itu diputar untuk lampu jarak dekat, dia akan nempel terus gini ya, selama saklar itu tidak diputar off ya. Kalau di on kan ya akan semacam ini. Apakah dia panas ya, ini sedikit ya, sedikit hangat ya, sedikit hangat. Hangatnya di mana? Ya ada di kumparan ini. Duh, kenapa kok hangat? Nah, ya iya, karena kumparan ini dialiri oleh tegangan baterai plus dan minus ya, baterai plus dan min. Dia kan bertemu di sini ya, menghasilkan pasti di sini akan hangat. Kalau nggak percaya silahkan dicoba di rumah ataupun di sekolah ya, nanti silahkan pegang ya. Ini silahkan pegang, ini akan hangat. Kenapa kok hangat? Ya iya, pastinya hangat karena istilahnya dikonsletkan ya, kumparan ini dikonsletkan di baterai main dan plus. Kern yang ada di dalam itu menghasilkan medan magnet untuk menarik platina yang di 30-nya ini untuk menempel di 87 ya, ini ya. Nah, ini paham ya anak siswa SMK. Terus kita akan membahas lagi. Ini maaf, ini saya lepas dulu daripada nanti terjadi konslet ya, min dan plusnya bertemu ya, nanti sedikit berbahaya ya. Saya lepas dulu. Nah, ini sudah paham ya, sudah paham. Kalau sudah paham kita
menginjak ke yang biru yang kecil. Nah ini ya, yang kecil ini sama, ini pergunaannya hanya untuk 12 volt DC, bukan untuk AC. Kalau mau menggunakan ini ke AC pasti ada rangkaian tambahan ya. Ini pasti ada rangkaian tambahan, tidak hanya rangkaian relaynya saja semacam ini, tidak, tapi ada tambahan untuk tegangan 220 volt atau untuk perabotan di rumah, listrik rumah ya, khususnya di listrik rumah ya. Kalau di kendaraan atau di mobil rata-rata hanya semacam ini untuk penambahan kinerja pada rangkaian lampu kepala. Ini ya, sini istilahnya bisa juga untuk memperkuat di mana di sistem kabelnya, di saklarnya itu kabelnya kecil-kecil untuk memperkuat biar tidak cepat panas dan meleleh. Ini ya, sini. Ya, untuk di sini kita akan mengecek ini ya, kita akan mengecek pinnya ya, di 4 pin ini yang bagian mana gitu ya, yang bagian mana itu yang kaki 86 sama 85 dan kaki 87 dan 30 nya mana gitu ya. Kita akan mengetahui bagian mana yang kaki mana dia yang mempunyai kumparan ya, dan kaki mana yang hanya berhubungan dengan platina. Yang relay yang besar tadi, seperti relay besar tadi itu hanya saklar saja ya, untuk menghubungkan arus dari input dan dikeluarkan di outputnya ya. Input dari baterai, outputnya nanti dari beban gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan multitester ya. Di sini saya menggunakan multitester, ini multitester, dan selektor ini saya kasihkan ke 100 kali ya, 100 kali ya, di ohm itu ya. Apakah di 1 kali tidak bisa? Bisa. Di 10 kali apa tidak bisa? Bisa. Ini karena ini hanya mencari kontinuitasnya, tidak mencari berapa ohmnya, itu ditaruh dimanapun tidak masalah itu ya, karena ini hanya mencari kontinuitasnya, hubungan antara pin 1 atau pin 1 ke pin satunya lagi itu ya, atau apakah pin ini 2 ini, apakah yang pin warnanya kuning ini kita cek ya, kita cek di sini, kita hubungkan di masa di pin yang kuning, plusnya di pin kuning satunya, tidak ada pergerakan, pinnya lagi tidak ada pergerakan, satunya lagi tidak ada pergerakan. Apakah di pin yang kuning satunya ini, coba kita taruh untuk masanya di sini, jangan sampai nempel di pin yang sudah kita coba tadi. Coba di sini ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Satunya lagi, nah ini sama, tidak ada pergerakan sama sekali. Coba lagi di sini ya, pin ini ya. Nah, coba, oh ternyata ada pergerakan, berarti ini ya, ini berarti pin sini dengan pin ini dia ada kontinuitasnya, dia ada di dalamnya kumparan ya, kumparan yang nanti akan menghasilkan medan magnet seperti relay yang saya jelaskan ini. Seperti ini dia akan seperti ini ya, dia di dalamnya mempunyai medan kumparan yang nanti kalau ini hubungkan antara min baterai dengan plus baterai, dia akan menjadi medan magnet. Caranya membuka, saya
Saya coba dibuka ya, saya coba untuk membuka. Ini saya buka. Nah ini ya, nah, sama kan? Nah, dengan relay yang besar ini kan sama ya, sama ya, sama ya. Nah, di dalamnya juga terdapat ini platina ya, dalamnya juga terdapat platina, ini juga terdapat platina, sama ya, atau bisa dikatakan ini adalah saklarnya, nih sama ya, sama ya, sama. Dan di sini ternyata ini pin yang ini dengan pin yang ini bisa dikatakan 85 dan 86 pada relay. Pak, yang mana? Atau yang mana toh? Ini yang dikatakan 85 dengan 86. Di sini tidak ada angkanya atau kodenya. Di sini tidak ada kodenya sama sekali. Yang bagian 86-nya yang mana, 85-nya yang mana, tidak ada kode sama sekali ya, tidak ada kode sama sekali. Berarti kita bisa, apakah bisa bolak-balik? Bisa, ini bisa bolak-balik karena ini nanti hanya menghasilkan medan magnet. Terus yang ini ya, ini kodenya ada. Di sini ada yang di tengah ini ada strip ya, seperti strip. Di sini ada stripnya ini. Nih. Ini aslinya kalau kita lihat dari konstruksi relay ya, konstruksi relay ini bisa dikatakan di sini bisa dikatakan ini 30 bisa, ini 87 bisa, atau dibalik ini 30 bisa, ini 87 bisa, tergantung dari ini di sini ya. Nah ini tergantung dari ini platinnya nih. Ya, di sini kalau ini platinanya ternyata berhubungannya yang bisa bergerak ini ya, bisa bergerak, ini yang bisa bergerak. Nah ini adalah 30. Contohnya sama, nah ini ya, sama seperti ini. Nah ini kalau ini bergerak, dia hubungannya dengan sini, berarti ini adalah 30. Ini bisa dikatakan saja kalau yang ini kan bergerak, yang bawah ini, yang bergerak, dia akan bergerak ke atas, berarti dia nanti berhubungannya dengan yang ini ya, ini 30-nya ini ya, berarti 30-nya ini adalah 87-nya karena dia berhubungan sama yang atas ini ya, ini berhubungan dengan atas, ini lihat ya, atas ya, ada beloknya. Nah, ini ya, di sini ada beloknya nih. Nah ini ada beloknya nih, kawatnya nih, atau bisinya ini ya, kawatnya bisinya ini ada beloknya ke atas nih ya. Yang ini yang bisa tertarik ini, tertarik magnet ini, dia berhubungan dengan ini ya, ini ya. Berarti ini adalah 30-nya, ini 87 ya. Kalau 85 sama 86 ini bebas ya, bebas tergantung dari box ya, di sekring pada kendaraan. Apakah di kendaraan itu yang ini dikasihkan ini dikasihkan 85 atau ini yang 86 ataupun sebaliknya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Terus untuk tanda belok ini ada rangkaian ataupun komponen tambahan biar tanda belok itu bisa berkedip
ya. Ini tanda belok biar bisa berkedip. Ini saya singkirkan dulu biar pandangan lebih luas. Di sini ada flasher. Nah, ini ada flasher yang kakinya 2, ada flasher yang kakinya 3 di sini. Di sini ada kode E, B dan L ya. E ini adalah ground, B ini adalah dari baterai atau dari inputnya, L ini adalah outputnya gitu ya. Nah, untuk rangkaiannya ini di sini ada relay sama ya, ada relay. Di sini ada relay dan komponen-komponen pendukung lainnya ya. Ini ada kapasitor, resistor, dan apa ini, kapasitor ya, ini ya, juga kapasitor. Nanti akan menghasilkan di sini akan menghasilkan kedipan ya, berapa detik lampu itu akan mati dan berapa detik lampu itu akan nyala di sini ya. Ini sama ya dengan relay, ini sama ya, sama, cuma ini lebih kecil, di sini lebih kecil. Ini juga sama 12 volt ya, ini juga 12 volt sama ya, cuman untuk relaynya lebih kecil lagi ya, di sini ya, lebih kecil lagi. Nah, ini hanya semacam ini rangkaiannya di dalam, dia akan berkedip-kedip ya, sesuai dengan sudah diatur berapa detik dia akan, lampu itu akan mati, berapa detik lampu itu akan nyala, seperti lampu flip-flop ya, yang rangkaian flip-flop itu kan bisa. Nah, hampir sama di sini. Ini rangkaiannya semacam ini, sederhana tapi bermanfaat. Nah, ini bermanfaat untuk di lampu tanda belok. Apakah lampu hasrat itu tidak menggunakan flasher? Sama, lampu hasrat juga menggunakan flasher untuk mengkedipkan ya lampu ya, untuk isyarat juga. Komponen selanjutnya adalah fuse ataupun sekring. Nah, ini dia berfungsi untuk pengamanan bila terjadi konsleting pada rangkaian lampu kepala. Selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja pada sistem lampu kepala. Nah, ini ya, untuk lampu kepala sendiri dia diberikan tegangan langsung dari baterai, tidak lewat dari kunci kontak. Ini sini ya. Untuk jalurnya pada rangkaian kinerjanya lampu kepala dari baterai ya, di sini ada baterai, tapi saya ganti dengan power supply. Langsung aja kita masuk ke jalurnya atau alurnya sistem pada lampu kepala di sini ya. Nah, di sini saya dari power supply ya, saya masukkan ke ini ada plus ya. Di sini saya kasihkan plus, di sini saya kasihkan min ya, di sini ya. Untuk alurnya dari baterai ini, untuk yang plus ya atau yang positif, saya masukkan ke sekring. Nah, saya ambil yang 25 ampere ya, ini 25 ampere, nanti keluarnya juga 25 ampere. Nah, di sini dari sekring ini atau dari B plus ini dia akan lari lagi ke saklar kombinasi, ke B nya, ke B plus. Nah, ini B plus ini dia akan menyuplai pada saklar kombinasi di lampu kota dan lampu kepala. Nah, di sini kalau saya klik sekali, nah ini di sini akan menyuplai lampu kota ya. Dan tidak lupa untuk lampu kepala, ini biar lampu kepala dia berfungsi, kinerjanya juga baik. Nah, di sini ada
86. Ini saya kasihkan 86 atau outputnya dari B+ yang saya masukkan tadi di lampu kota dan output di lampu kepala. Nah, di sini di saklar kombinasi lampu kepala jauh dan dekat, dia diberikan ada 3 pin atau kabel. Yang pertama innya, di innya lampu kepala, dan 2 outnya itu ada di lampu jarak dekat dan jarak jauh. Nah, di sini untuk innya sendiri saya kasihkan 87 karena nanti dia disuplai ya dari relay ya. Tapi sementara untuk di sini tidak saya suplai dari relay, tapi saya suplai dari 86 atau outputnya ya, dari outputnya B+ yang berasal dari baterai ya, yang diamankan oleh sekring sini. Nah, ini saya masukkan ke sini, terus dia akan dari jalur ya, ini untuk lampu jarak dekat dia disuplai di innya yang berhubungan dengan outputnya dari saklar kombinasi yang sini ya, yang ini. Nah, ini disuplai dari sini, nah, masuk ke 87 in dari 3 kabel tadi, yang innya jarak dekat dan jarak jauh. Nah, sini untuk jarak dekat saya labeli di 86B ya. Ini nanti saya masukkan ke relay. Di relay masuknya ke 86, relay 86. Terus di 85 saya kasihkan massa. Karena apa? Untuk relay ini 86 dengan 85 itu hanyalah kumparan, lilitan ya, hanya lilitan yang nanti kalau dikonsletkan dia akan menjadi medan magnet. Nah, di sini ada lagi di 30. Nah, 30 ini di relay saya masukkan ke sekring. Kenapa saya lewatkan sekring? Karena nanti untuk keamanan bila terjadi konsleting yang putus adalah sekring. Ini 30. Di 87-nya relay ini saya kasihkan ke beban. Bebannya mana? Yaitu alurnya ke 56B ya, untuk jarak dekatnya. Terus untuk jarak jauh ya, untuk jarak jauh tidak sedikit tidak berubah, itu sama, cuman nanti kita menggunakan relay satu lagi ya untuk menopang jarak jauh. Nah, kenapa relaynya harus 2? Jarak dekat harus ada relay, jarak jauh harus ada relay. Nah, ini dia kerjanya sendiri-sendiri ya, bukan jadi satu. Untuk melamennya atau bola lampunya satu, tapi melamennya di dalamnya itu ada 2 ya. Yang wattnya kecil nanti untuk jarak dekat, untuk wattnya yang tinggi untuk jarak jauh. Sama ya. Terus di 8 atau 56A di sini di saklar kombinasi ini adalah jarak jauh. Nanti saya hubungkan di 86-nya relay yang satunya lagi. Nah, ini di relaynya 86 satunya lagi, kan ada 2, 1, 2. Yang satu untuk jarak dekat, yang satu untuk jarak jauh. Hampir sama ya. Terus 85 ini juga saya kasihkan massa. Ini massa ini saya ambilkan langsung dari sebelahnya. Ini boleh, tidak masalah, karena nanti hanya dia di 85 dan 86 hanya menjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini untuk menarik saklar yang berhubungan di 30 yang saya kasihkan B+ dari sekring juga. 87 ke beban. Nah, ini hanya saklar, dia akan menarik saklarnya. 30 dengan 87 ini akan menarik, dia akan untuk lampu kepala akan nyala. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini nyala. Ini untuk jarak dekat ya. Kalau jarak jauh, ini tuasnya akan saya tarik ya. Nah, ini untuk jarak jauh ini ya.
Terus ada lagi, ini saya matikan dulu karena terlalu panas saya di depannya. Daripada saya nanti kepanas, saya matikan dulu. Tapi tetap lampu kota saya nyalakan. Ya. Gimana untuk walaupun ini saklarnya kombinasi, untuk lampu kepala saya matikan di saklar biar bleednya bila kita berkendara di mobil, waktu kita mau mendahului mobil lain, ya, yang berikutnya itu adalah dim atau blitz. Nah, di sini blitz itu sendiri dia langsung aja untuk kabel yang berhubungan dengan blitz kita kasihkan ke B+ ataupun bisa kita ambilkan dari sekring, ya, kita ambil yang 25 ampere aja karena wattnya yang dibutuhkan itu adalah tinggi, ya, daripada di jarak dekat. Ini saya tarik, ya, walaupun ini saya matikan, ya, ini saya matikan aja. Setelah saya tarik, ini saya tarik di tuasnya, bleednya akan nyala, ya. Nah, ini fungsinya apa untuk bleed ini? Nah, kita mendahului kendaraan lain, mohon dinyalakan. Ini ya, dinyalakan. Karena apa? Itu sudah mengisyaratkan ke orang lain, pengendara lain, kalau kita mau mendahului. Ini ya. Nah, ini sistem kinerjanya pada rangkaian lampu kepala. Ini saya tambahkan aja. Banyak lagi selain lampu kepala ini. Kebutuhan kita, ya, kalau kita sudah naik kendaraan roda 4 itu untuk kecelakaan hampir roda 4 itu sering terjadi. Karena apa? Kelupaan, ya, untuk sen, lampu sen, ya, 2 atau tanda belok ini juga kadang kelupaan. Dia mau mendahului tapi tanpa sen ke kiri ataupun ke kanan, ataupun waktu kita belok, ya, waktu kita belok itu juga sama, kita harus sen dulu, tanda beloknya harus dinyalakan ke kiri ataupun ke kanan. Di sini saya kasihkan saja untuk lampu tanda belok, ya, dari flasher ini ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki, ya. Kalau yang 2 kaki itu hanya out dan in. Tapi kalau yang 3 kaki itu out, in, dikasih massa. Ini ya, ada perbedaan. Karena ini ada 3 kaki, saya kasihkan 3 kaki di sini. Ada in, ada out, ada massa. Massa ya kita kasihkan ke massa baterai, ya. Terus untuk in dan out kita masukkan ke saklar kombinasi in dan out. Ini jangan sampai terbalik, karena kalau kita masangnya terbalik pasti sen itu atau tanda belok nggak akan berfungsi dengan baik ataupun bisa dikatakan trouble atau mati, ya, di sini. Terus ada lagi untuk B, ya, untuk B-nya, ya, kita kasihkan karena dia sen ini adalah ikut kunci kontak. Di sini saya kasihkan tanda 15 atau kunci kontak, ya. Di sini saya kasihkan di kunci kontak B, ya, di sini baterai tapi lewat sekring. Bila terjadi ke konsleting masih bisa ditangani. Saya kasihkan di 10 ampere. Kita kecil aja karena untuk tanda belok tidak perlu sekring yang terlalu ampernya tinggi, karena sekring tanda belok itu kecil, untuk melamennya atau wattnya kecil, ya. Ini dari saklar kombinasi yang B-nya, ya, B kontak ini yang saya kasihkan angka 15. Ini nanti ada dikeluarkan lagi, ya, dikeluarkan lagi di out flasher, in flasher, dan L49, ya, dan R49, ya. Yang L-nya langsung aja kita sambung ke L-nya sini, 49 masuk ke 49, yang kiri, yang kanan, ya. Ini. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui, ya, kita rakit, kita pasang, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang kalau kita mau belok ke kiri. Ya. Duh, kenapa kok 2 ini? Ya, ini yang atasnya ini adalah untuk bagian depan, yang ini adalah bagian untuk belakang. Sama dengan yang kanan, sama, ya.
Nah, ini juga sama, ada atas dan bawah. Yang ini bagian depan, ini bagian belakang. Di sini ya. Terus ada lagi, biasanya melihat di sirene ataupun ambulan ataupun polisi, ya, itu ada hasrat. Ini ya, kinerja dari hasrat, ya, atau lampu emergency, ya, boleh digunakan, tapi itu hanya untuk emergency. Biasanya dua-duanya atau empat-empatnya ini bekerja sama, ya, atau nyala berbarengan atau bersamaan, itu untuk emergency. Kebanyakan orang-orang itu menyalakan hasratnya pada kendaraan tidak semestinya. Itu bukan tidak pas bagi saya, karena hasrat itu hanya untuk emergency. Contohnya seperti ini. Nah, ini nyalanya ini untuk emergency. Kalau kita terburu-buru ataupun biasanya di sistem ambulan ini dipakai. Ini ya sama. Di sini nanti ada tulisan, ada B hasrat, ya, kita salurkan ke sekring atau kunci kontak, ya, ini. Terus ada lagi, saya lanjutkan, ada lagi untuk lampu yang belakang, bagian belakang, ya. Ini kan kota depan, kota di belakang, disambung lagi sama plat nomor. Ini ya, itu pasti. Ya. Ada lagi yang untuk rem. Ini untuk rem. Rem ini yang di belakang, kalau kita mau mengerem, pasti lampu ini akan bekerja. Nah, fungsinya apa ini? Untuk mengetahui kendaraan kita waktu mau berhenti ataupun mengurangi kecepatan di kendaraan, ya. Nih ada lagi, ya, ini adalah lampu mundur. Dia akan mengisyaratkan ke orang lain yang ada di belakang kalau mobil ini akan melaju ke belakang atau mundur, ini ya, ataupun parkir di sini, ya. Ini nah, ini ya, sudah saya jelaskan sedikit kinerja pada rangkaian lampu utama atau lampu kepala, dan sebagian di bidang-bidangnya lampu penerangan, ya, hampir semua lah ini ya. Yang tidak saya bahas tadi untuk lampu variasi karena nanti durasinya terlalu panjang, ini ya. Sekian video tutorial dari saya tentang kinerja pada lampu kepala. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, akan pembahasan yang lain. Silakan klik subscribe ada di bawah, dan jangan lupa klik tombol lonceng biar dapat notifikasi, dan share bila video ini baik atau bermanfaat untuk SMK lain. SMK bisa, SMK hebat, Ototronik Jaya.